Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita arti daripada sebuah syukur. Lalu apa makna daripada syukur itu sendiri? Definisi umum daripada syukur adalah tasarruful abdi bima an'ama Allahu alaihi fi sabilillah aw lillah. Mentasarrufkan dan mengembalikan semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita jangan sampai digunakan di dalam bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla yanzura Rabbuna tabaraka wa ta'ala ilaika wa anta fi ma'siyatih. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita sedangkan kita dalam keadaan berdurhaka dan maksiat kepadanya. Al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala berkata, Al-ata minal khalqi hirman wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari sesama makhluk merupakan cobaan, bahkan penghambat ibadah kita kepada Allah dan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita akan sibuk dengan sesama makhluk yang telah berbaik kepada kita. Qala Allahu azza wa jalla, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala berkata, haddul aqli ay yanzura fil awaqib warridha biqada'illahi subhanahu wa ta'ala. Akal yang merupakan titipan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, tanda berfungsinya dan cerdasnya akal tersebut akan selalu berpikir tentang apa yang akan dilakukannya, tentang akibat setelah melakukan hal tersebut. Al-aqil, sebagian riwayat al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang selalu berusaha menundukkan hawa nafsunya dan selalu berbuat sesuatu yang bisa dia ambil manfaat ketika dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia mati. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai surga di dunia dan juga surga di akhirat. Man lam yadkhulha fil dunya lam yadkhulha fil ukhra. Barang siapa yang belum bisa masuk surga di dunia, maka orang itu tidak akan masuk surganya Allah di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وقد فاز المتقون. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصانا وإياكم
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali berpapasan di dalam Al-Qur'an tentang kalimat syukur. Bahkan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya menyebutkan kalimat syukur. Afala tashkurun walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Mengapa mereka tidak bersyukur, kata Allah, tetapi mayoritas mereka tidak bersyukur kepada Allah. Kita sebagai al-ummah al-Muhammadiyah, sebaik-baiknya umat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci yang paling luhur nilainya, Al-Qur'anul Karim, dan nabi yang paling mulia pangkatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu telah diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita selama 23 tahun. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita arti daripada sebuah syukur. Lalu apa makna daripada syukur itu sendiri? Para ulama berbeda pendapat tentang alfaz daripada definisi syukur, tapi maknanya mutaqaribah, hampir sama, bahkan sangat sama. Definisi umum daripada syukur adalah tasarruful abdi bima an'ama Allahu alaihi fi sabilillah aw lillah, mentasarrufkan dan mengembalikan semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala mengartikan tentang zikir dengan kalimat alla yu'sal ilahu bini'amih. Syukur adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita jangan sampai digunakan di dalam bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa arti daripada syukur adalah alla yanzura rabbuna tabaraka wa taala ilaika wa anta fi ma'siyatih. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat kita sedangkan kita dalam keadaan berdurhaka dan maksiat kepadanya. Lalu waktu kita, umur kita yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya berisi dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita, kata para ulama, harus mengerti tentang kebaikan Allah kepada kita, walaupun pada zahirnya kebaikan Allah itu terasa pahit sekalipun kepada kita.
Al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu taala berkata, al-'ata' minal khalqi hirman wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari sesama makhluk merupakan cobaan, bahkan penghambat ibadah kita kepada Allah dan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan sibuk dengan sesama makhluk yang telah berbaik kepada kita. Tapi al-man'u minallahi ihsan. Ketika kita tidak diberikan oleh Allah daripada nikmat-nikmatnya, itu bukan hanya sekedar nikmat, tapi merupakan ihsan, suatu karunia yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak memberinya Allah kepada kita, itu berarti apabila diberi akan menjadi sebab yang berbahaya kepada kita. Tapi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, maka jangan sampai lupa mensyukurinya dan selalu berhamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min, orang yang mukmin sejati, adalah orang yang selalu berhamdalah, memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalih, di dalam semua keadaannya, fi sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan bahagia dan juga sebaliknya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian hadisnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membangun di syurga yang bernama Baitul Hamdi, rumah pujian atau rumah yang terpuji. Disiapkan kepada siapa rumah itu? Disiapkan kepada orang-orang yang selalu memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dalam kondisi bahagia, tapi juga dalam kondisi yang sebaliknya. Asbab wurud hadis tersebut adalah ketika seorang sahabat yang baru mempunyai seorang anak, kemudian anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang itu mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah, puji syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga rumah yang diberi nama Baitul Hamdi atau Baitul Syukri. Setidaknya kita sebagai umat yang baik selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibna Adam, menjadi manusia. Walaqad karramna bani Adam, aku telah memuliakan manusia keturunan Adam. Syukur alhamdulillah kita tidak diciptakan sebagai hayawan. Syukur alhamdulillah kita tidak dicipta sebagai bebatuan, pohon dan lain-lain daripada makhluk-makhluk Allah yang tidak dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diciptakan oleh Allah bukan hanya sebagai manusia, tapi kita diciptakan oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mukmin kepada Allah dan kepada semua yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk diimani. Min rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi
wa qadarihi khairihi wa syarrih. Daripada utusan-utusan Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, qada dan qadarnya Allah, baik dan yang sebaliknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih di antara orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebagian orang-orang di saat yang sama di luar sana lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sebagian orang-orang yang pantas kita kasihani bermaksiat kepada Allah di detik dan waktu yang sama, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu bersujud, bersimpuh, berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan sebut kalian. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah selalu kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian kufur kepadaku, durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nau'un min anwa'il kufri billah, di antara macam-macamnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wal jami' ikhwana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal barrut tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alan. Salah satu alim min ulama abad ke-6 Hijriah yang bernama Syekh Ali Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala berkata, haddul aqli ay yanzura fil awaqib war ridha bi qada'illahi subhanahu wa ta'ala. Akal yang merupakan titipan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, tanda berfungsinya dan cerdasnya akal tersebut akan selalu berpikir tentang apa yang akan dilakukannya, tentang akibat setelah melakukan hal tersebut. Al-aqil, dalam sebagian riwayat al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang selalu berusaha menundukkan hawa nafsunya dan selalu berbuat sesuatu yang bisa dia ambil manfaat ketika dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia mati.
Karena orang yang berakal akan selalu berpikir bahwa hidup di dunia tidaklah selamanya. Pada saatnya sesuai jatah yang telah diberikan kepada kita masing-masing, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di antara kalam-kalam mulia beliau berkata, lillahi jannatan. Allah mempunyai dua surga, fid dunya wa fil ukhra, atau fi hadhihi dar wa fi tilka dar, di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai surga di dunia dan juga surga di akhirat. Man lam yadkhulha fid dunya lam yadkhulha fil ukhra. Barang siapa yang belum bisa masuk surga di dunia, maka orang itu tidak akan masuk surganya Allah di akhirat. Apa yang dimaksud Ibnu Taimiyah tentang surga dunia? Apakah keindahan, kemegahan, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman? Beliau berkata, bahkan semua ulama berkata, yang dimaksud Al-Imam Ibnu Taimiyah dengan surga dunia adalah taqwallah azza wa jalla, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat tauhid kita kepada Allah, memperkuat hubungan kita kepada Allah lewat syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa takhalluq, berakhlak dan beradab sesuai dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga, surga dunia yang dimaksud adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan surga akhirat yang merupakan tempat kenikmatan, dan seindah-indah kenikmatan akhirat adalah ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa berjumpa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bersua dengan sesama umat mukmin dan muslim, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua umat para nabi minal awwalina wal akhirin. Wa aktsiru minas salati wassalam ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Faqad amarna bidzalika wa iyyakum fil Qur'anil azim fi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 'ashra. Perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang menyuruhnya. Niatkan membaca salawat yang banyak karena ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah dan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai anjuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, udhkurullah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah zikir oleh kalian kepada Allah sampai orang-orang itu menganggap kalian gila. Ketika orang lain sibuk dengan dunia, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata ar-rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin
ودمر أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وجميع أمور المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا وأهالينا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا كبير يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.